Kan bisa call berita langsung bridging ya. Itu. Masih bersama dengan kami Radio Republik Indonesia Fakfak, program khusus Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru melalui pemancar FM 94,9 MHz dan pemancar MW 774 kHz. Baik pendengar dimanapun berada, selanjutnya kami temani Anda di acara Dialog Pagi. Baik, pendengar dimanapun berada, kembali kami temani Anda di acara Dialog Pagi, edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Ya, tentunya dengan topik mengenal KKPD Taman Pesisir Teluk Berau dan KKPD Taman Pesisir Teluk Nusa Lasi Van Bos. Ya, pendengar, tentunya di kesempatan kali ini kami kedatangan beberapa narasumber dari Kadis KP Kabupaten Fakfak ya, Bapak Erwin Sayetapi API MSI, dan juga ada Kepala Seksi 2 Kepala UPTD Fakfak Bapak Ramli Salihi S. Hud, dan juga manajer CI Koordinar Fakfak Kaimana Nur Bapak Nur Ismu Hidayat SPI. Dan tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi di acara Dialog Pagi ini, kami buka jalur melalui layanan telepon ya di 0956225523 atau juga melalui via WA di 082196737977. Dan tentunya dengan ada beberapa narasumber kita yang langsung dari Kaimana ya, melalui kami terhubung langsung melalui Zoom meeting, dan juga khusus untuk pendengar yang ingin menonton langsung atau melihat langsung melalui channel YouTube, silakan saja di channel YouTube KKPD Bomrey. Dan baik, saya langsung saja menyapa kedua narasumber kita yang ada di sini ya, bersama dengan saya di studio. Ya, saya langsung saja menyapa. Selamat pagi Bapak Erwin. Selamat pagi. Iya, selaku Kepala Kadis KP Kabupaten Fakfak ya Bapak ya. Iya, apa kabar Bapak? Baik. Iya, kayaknya suaranya atau wajahnya juga begitu ceria ya pagi hari ini. Dan juga ada Kepala Seksi 2 Kepala UPTD Fakfak Bapak Ramli Sali S. Hud ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, apa kabar nih pagi hari ini? Baik. Baik ya, iya. Cerah ya? Iya. Oke deh. Dan juga saya langsung menyapa yang ada di Kaimana, manajer CI Koridor Fakfak Kaimana Bapak Nur Ismu Hidayat SPI. Selamat pagi Bapak. Iya, halo. Selamat pagi Bapak. Oke. Ini ada sedikit gangguan ya, jadi kami masih menunggu, masih menyapa mereka. Dan tentunya buat Anda yang di pagi hari ini ingin berpartisipasi, sekali lagi kami buka jalur ya, melalui jalur via WA di atau SMS di 0821 96 737977.
Iya, benar di manapun berada, ya kami masih menunggu ya terhubung langsung dengan manajer CI ya, Bapak Nur Ismo ya, selaku ya manajer CI koordinator Fafa Kaimana. Dan ya ini saya langsung aja dulu ya sambil kita menunggu yang ada di Kaimana sana. Saya mau langsung bertanya-tanya langsung kepada Bapak Erwin sendiri ya, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfa. Ya Bapak, topik dialog kita pagi ini kan adalah mengenal kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD Taman Pesisir Teluk Berau dan juga Taman Pesisir Teluk Musalasi Van de Bos. Nah, biar masyarakat lebih paham apa sebenarnya itu konservasi, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, jadi apa itu konservasi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, itu pada pasal 1 angka 2, pengertian konservasi adalah sumber daya alam hayati, pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Jadi konservasi sebenarnya konservasi ini itu adalah menjaga, melestarikan dan memanfaatkan, bukan melarang sebenarnya. Jadi saya ulang lagi, bukan melarang. Gitu. Itu inti dari pengertian konservasi. Oke deh, dan kita ke Bapak Ramli dulu nih ya. Nah ini selaku Seksi 2, Kepala UPTD Fakfak ya. Nah, mungkin tugas pokok dari UPTD KKP Fakfak Kaimana untuk Teluk Berau dan Teluk Van de Bos sebagai kawasan konservasi pesisir seperti apa? Baik, terima kasih. UPT ini adalah merupakan UPT dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang dibagi menjadi 2 seksi. Ada seksi 1 untuk wilayah Kaimana dan seksi wilayah 2 untuk wilayah Fakfak. Untuk tugas pokoknya ya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Kelautan Perikanan Fakfak, bahwa tugasnya adalah melindungi, bagaimana melestarikan dan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya perairan yang ada di Taman Pesisir Teluk Berau dan Taman Pesisir Teluk Musalasi sampai Van den Bos. Itu untuk wilayah 2. Oke, nah kita ke Pak Erwin dulu nih, Bapak, apa yang melatar belakangi ini, mengapa perlu ada kawasan konservasi di Kabupaten Fakfak? Iya, terima kasih. Jadi karena Fakfak adalah rumah bagi beberapa jenis ikan komersial seperti jenis ikan kerapu, ikan kakap, ikan pelagis, termasuk di kepiting bakau, dan juga termasuk ikan terbang dan jenis-jenis lainnya. Selain itu, Fakfak juga kaya akan keanekaragaman hayati, di mana termasuk dalam tempat rumah bagi lebih dari 1.000 spesies ikan, termasuk dengan keragamannya kurang lebih 450 spesies karang secara khusus. Dan Teluk Musalasi di bagian selatan itu memiliki keragaman tertinggi yang pernah tercatat lebih dari 280 spesies perluasan terumbu karang. Tercatat hingga 30 spesies karang baru hanya di teluk itu saja. Survei yang dilakukan oleh Gary Allen dan Pak Mark Edman antara 2007-2018 telah menemukan beberapa spesies endemik baru dari pesisir Fakfak, termasuk daerah Pokas. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat garis pantai yang juga spektakuler dengan gua, dan kita punya beberapa objek termasuk air terjun yang luar biasa, banyak objek-objek wisata ini, dan beberapa gambaran termasuk tempat-tempat peninggalan seperti telapak tangan, termasuk ada beberapa situs-situs sejarah yang
termasuk juga menunggu, sehingga ini juga dapat memberikan perluasan kepada kepala burung. Artinya kita ini kan terlebar di atas daerah kepala burung. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah fakta telah terkena dampak dan penangkapan ikan yang berlebihan yang dilakukan oleh nelayan di luar fakta secara asyara, sehingga jika dibiarkan sumber daya perikanan di fakta bisa terancam. Padahal masih banyak masyarakat yang tergantung pada sektor perikanan. Itu mungkin ada 3 hal ya. Iya, itu perlu adanya kawasan konservasi di Fak-Fak ya Bapak ya. Iya. Nah ini keterlibatan masyarakat seperti apa nih Pak? Ya, jadi keterlibatan masyarakat ini cukup antusias. Artinya masyarakat juga yang dulunya belum tahu konservasi, mereka sekarang sadar. Artinya sadar, mereka tahu bahwa pentingnya konservasi itu hadir di Fak-Fak itu sangat penting. Iya betul. Dalam posisi mereka yang punya alam, mereka yang menjaga, mereka ikut membantu melestarikan. Dan ke depan juga dari konservasi ini juga kita juga bisa langsung membuat program termasuk perikanan berkelanjutan. Artinya dalam koridor konservasi. Oke deh. Baik, khusus buat pendengar yang ingin berpartisipasi ya, sekali lagi kami buka jalur telepon di 0956225523 terkait tentang topik yang sudah kami bahas ya. Dan tentunya juga bagi Anda yang ingin ikutan juga melalui jalur SMS atau via WA, silakan saja di 0821 96737977. Dan baik, masih dengan Pak Erwin nih. Nah, ini masyarakat ingin mengetahui luas kawasan konservasi Dua Teluk ini, Pak. Ya, jadi luas kawasan konservasi ini itu Nusalasi Vandenbosch sama Teluk Brau sejumlah 350 hektar terbagi dua kawasan. Kalau untuk Fokas itu sekitar 99.000, sisanya itu di di Teluk Brau itu 99.000, sedangkan sisanya Nusalasi Vandenbosch 140 sekian, kalau tidak salah. Jadi totalnya 350.000 hektar. Wow, besar juga ya. Oke, dan ya kita ke Pak Ramli ya. Iya Pak, ini dengan diterbitkannya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ya, kerja konservasi menjadi semakin dikatakan fokus melakukan tugas pengawasan dan perlindungan di dua kawasan tersebut karena adanya payung hukum gitu. Nah, bagaimana nih Pak? Bisa dijelaskan? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk sekarang UPT ini adalah UPT pengelolaan kawasan konservasi perairan Kaimana, di mana di situ ada seksi yang membawahi di Fak-Fak, seksi wilayah 2 tadi. Namun dengan dikeluarkannya keputusan Menteri nomor 79 tahun Kepmen Kelautan dan Perikanan nomor 79 garing Kepmen Datar KP garing 2020 tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Teluk Brau, Teluk Nusalasi sampai Vandenbosch di Provinsi Papua Barat, maka menjadi beban pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi untuk bagaimana adanya penguatan kelembagaan untuk mendukung keputusan Menteri seperti yang saya sebutkan tadi, gitu. Sehingga program-program yang telah disusun berdasarkan rencana pengelolaan dan berdasarkan zonasi itu dapat diterapkan. Oke. Ada lagi? Mungkin saya agak ini tadi dari Bapak Kadis Kelautan Perikanan untuk luasan kawasan
untuk luas kawasan konservasi sesuai keputusan Menteri tersebut tadi, luas kawasannya adalah total dari keseluruhan dua kawasan itu 346.807,87 hektar dengan luasan terumbu karang mencapai 12.590,6 hektar. Nah, dia masuk dalam kategori kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke, nah kita ke Pak Erwin nih Pak. Ini seberapa pentingnya nih keberadaan kawasan konservasi perairan daerah, terutama terhadap masyarakat sekitar? Iya, jadi sebenarnya hadirnya konservasi ini memang penting bagi yang tadi saya jelaskan, penting bagi masyarakat karena dengan hadirnya konservasi ini memberikan ruang buat masyarakat untuk menjaga inti yang tadi saya jelaskan. Konservasi adalah menjaga, melestarikan dan memanfaatkan. Jadi ketika konservasinya hadir, itu masyarakat tidak bisa menjaga lautnya, bagaimana melestarikan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tidak terlepas juga mereka melakukan penangkapan yang ramah lingkungan. Ya, gitu. Jadi sesuai dengan aturan kementerian. Ya, jadi kurang lebih gitu. Oke, dan untuk pembagian zona ini dalam KKPD TPD Fak-Fak sendiri seperti apa nih Bapak? Iya, jadi sebenarnya konservasi ini ada nanti setelah konservasi ini ada terbagi, ada beberapa zona, itu zona penempatan terbatas. Itu diperuntukkan untuk pelindungan habitat populasi, termasuk populasi ikan, pariwisata, rekreasi, penelitian dan pengembangan atau pendidikan. Zona yang terdiri dari zona pemanfaatan itu terbatas, itu ada beberapa subzona, termasuk zona wisata, subzona perikanan tradisional, subzona perlindungan danau air asin, subzona perlindungan pulau kecil. Sedangkan zona lainnya yang merupakan zona di luar zona inti itu pemanfaatan terbatas dikarenakan fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, antara lain zona rehabilitasi. Contoh subzona kera-kera, kurang lebih begitu. Ya. Oke deh, baik. Khusus buat yang masih ingin ikutan ya, masih kami buka jalur dan kami coba dulu terhubung oleh manajer CI ya, Koridor Fak-Fak Kaimana, Bapak Nur Ismu Hidayat SPI. Iya, ini halo. Ya, halo Bapak Ismu. Iya, Bapak Ismu. Iya, selamat pagi Bapak Ismu. Iya, halo. Wah, ini kayaknya kita masih menunggu ya, suara dari Bapak Ismu. Nah, ini masih ke Pak Erwin mempertahankan lokasi konservasi yang tentunya sudah ada menjadi tugas yang sangat berat ya, yang harus dihadapi oleh pemerintah. Nah, karena KKPD ini akan berkaitan dengan banyak hal ya, termasuk sosial kemasyarakatan, ekonomi dan budaya. Nah, ini seperti apa, Pak? Iya, jadi tetap sosial kemasyarakatan tetap berjalan. Artinya dengan adanya KKPD, masyarakat tetap menjaga, melestarikan dan juga meningkatkan sosial budaya. Artinya dengan adanya konservasi, budaya masyarakat bisa digali. Contoh kayak mungkin budaya-budaya untuk mungkin yang ada tergantung di daerah atau kampung masing-masing, begitu. Jadi itu dikembalikan kepada mereka sendiri. Bagaimana budaya mereka juga dikembalikan. Oke, nah ini kita masih menunggu lagi ya dari Pak Ismi yang ada di Kaimana sana, ya. Oke, buat yang ingin bergabung ya, masih kami buka jalur melalui jalur telepon di 22523 dan dan kita langsung saja ya
Ya, kita langsung saja menghubungi Pak Ismu lewat via telepon. Ya, kita langsung saja menghubungi Pak Ismu lewat via telepon. Ya, halo. Ya, sambil kita menunggu, saya kembali ke Pak Ramli dulu nih ya, Pak Ramli. Mengapa perlu ada pengawasan dalam kawasan konservasi nih, Bapak? Jadi saya kembali untuk kalau kita berbicara mengenai kawasan, baik itu kawasan hutan atau perairan, jika dilihat atau ditinjau dari segi hak mengelola atau hak makan, bahasa orang Papua, ini adalah merupakan hal yang sensitif. Jadi sensitif karena kedepannya kalau tidak ditetapkan atau tidak diatur, maka akan menimbulkan konflik. Jadi oleh karena itu dari sisi pemerintahan memiliki beban dan tanggung jawab terhadap menyiapkan atau regulasi atau landasan hukum atau legalitas dalam penetapan suatu kawasan. Nah, setelah adanya penetapan kawasan sampai di tingkat kementerian, berarti tinggal dipikirkan bagaimana ke depan mungkin untuk Papua bisa ada UPTD sendiri kah? Artinya begitu. Nah, itu nanti tanggung jawab untuk birokrasi yang di atas yang tinggi. Nah, tentunya kita dari bawah hanya menjaga, mengawasi apa yang menjadi sumber daya potensi itu. Nah, kalau berbicara mengenai pengawasan, ya tentunya di UPT kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat dan tentunya dengan pendampingan dari Konservasi Internasional Indonesia, Koridor Kaimana Fakfak, maka pelibatan masyarakat dirasakan adalah merupakan suatu yang penting, sehingga di Fakfak telah dibentuk suatu kelompok namanya Pokmaswas, kelompok pengawas masyarakat. Artinya mereka inilah yang diberdayakan di dalam kawasan untuk menjaga kawasan mereka, karena dari sisi pemerintahan untuk melakukan pengawasan dengan luas kawasan yang besar tadi tentunya merupakan suatu kerja yang ekstra, sehingga dengan menggunakan sumber daya masyarakat di dalam kawasan, maka kita akan sangat terbantu. Iya, betul sekali. Oke, kita langsung saja dulu ya terhubung oleh Pak Ismu. Ya, halo. Ya, halo Pak Ismu. Iya, halo Pak Ismu. Iya, kita masih terhubung oleh Oke, ya ini saya masih ke Pak Ramli dulu. Nah, tentu saja kan penetapan kawasan konservasi di Dua Teluk ini kan dapat meningkatkan sumber daya perairan yang mana bisa berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah tersebut. Nah, ini seperti apa nih Pak? Jadi pengelolaan atau pelestarian atau pemanfaatan sumber daya ikan, di situ kita bisa melihat bahwa konservasi sumber daya ikan itu adalah suatu upaya perlindungan dan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis ikan, dan genetik. Tentunya untuk menjamin ketersediaannya, keberadaannya, dan kesinambungan, termasuk upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas nilai dari
ekosistem tadi, jenis ikan dan genetiknya, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan yang terus-menerus berkelanjutan. Oke, nah ini tentunya saja penetapan kawasan konservasi di dua teluk ini dapat meningkatkan sumber daya perairan gitu ya. Iya. Jadi artinya kan ketika kita melakukan konservasi ekosistem, disitulah masyarakat atau pemerintah bisa melihat potensi-potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Iya. Nah, di mana ada ekosistem terumbu karang, ada ekosistem lamun, ada mangrove, sehingga dari sumber daya itu tentunya akan ditarik, akan memiliki jasa. Artinya kalau dalam bahasa ininya dibilang jasa lingkungan. Gitu. Terus juga bagaimana untuk konservasi jenis ikan dan konservasi genetik. Di situ adalah lahan bagaimana bagaimana para peneliti untuk melihat bagaimana jenis-jenis ikan yang kalau mau dibilang hampir punah atau yang langka, sehingga menjadi daya tarik gitu. Oke deh. Sehingga ketika mereka melakukan penelitian di dalam kawasan atau ini, tentunya masyarakat pasti akan dilibatkan. Betul, iya. Tentunya menambah Masyarakat berperan juga ya. menambah kontribusi, mungkin di situ ada perahu antarnya, gitu, atau mungkin untuk menyediakan kuliner. Oke, baik. Kita langsung saja terhubung lagi dengan Pak Isnu. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Halo Pak Isnu. Halo, selamat pagi. Ya, halo Pak Isnu. Ya, Selamat pagi Pak Isnu. Oke, halo Pak Isnu. Halo, ya, selamat pagi. Boleh jelas sekali di sini. Apakah Iya, halo Pak Isnu. Halo. Oke, ini kita masih belum mendengar suara Pak Isnu di sini. Iya. Oke. Halo Pak Isnu. Ya, kita mendengar suara. Oke, saya ke Pak Erwin dulu ya. Ya Pak Erwin, pemerintah menetapkan KKP tidak lain karena kawasan perairan laut ya, tentunya harus mendapat perlindungan untuk memastikan keberlanjutan di masa mendatang gitu ya. Nah, untuk perikanan berkelanjutan di dalam kawasan konservasi ini seperti apa Bapak? Ya, perikanan, terima kasih. Dikatakan perikanan berkelanjutan artinya tetap buat masyarakat yang ada melakukan aktivitas. Namun yang kami perhatikan adalah ada yang kalau dari sisi perikanan yang harus kami perhatikan adalah yang pertama masyarakat tetap melakukan aktivitas nelayan, tapi tadi yang tadi saya jelaskan bahwa mungkin dari sisi perikanan kami selalu memberikan support atau memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan, artinya mereka menggunakan alat-alat penangkapan yang ramah lingkungan, contoh mungkin pancing atau apapun juga, tapi tidak menggunakan yang tidak ramah seperti menggunakan potas ataupun yang lain-lain. Itu yang pertama. Tapi di satu sisi pemerintah tetap memberikan bantuan kepada masyarakat, bantuan entah dalam bentuk mungkin pelatihan. Ada pelatihannya juga ya Bapak ya? Contoh mungkin kita juga di daerah-daerah pesisir itu kan banyak. Seperti contoh mungkin bagaimana cara mengolah ikan asin yang baik, yang benar. Memang banyak selama ini mungkin banyak orang di masyarakat membuat ikan asin, tapi mungkin kadang mungkin rasa terlalu asin atau mungkin beda-beda. Ya beda-beda, itu salah satu contoh. Atau kita lakukan penguatan juga menyangkut contoh untuk pembuatan bagaimana pembuatan abon ikan begitu. Jadi olahan itu bisa dipakai untuk ini, dibuat untuk mendapat pendapatan buat masyarakat. Buat masyarakat sendiri ya. Jadi di satu sisi tetap pemerintah dalam hal ini berikan bantuan
kepada masyarakat supaya perekonomian masyarakat juga bisa. Oke, iya. Dan ini penetapan wilayah konservasi ya tentu saja kan berpengaruh ya terhadap mata pencarian warga yang tadi Bapak bilang yang bekerja di laut. Nah, apakah ada alternatif untuk mengganti mata pencarian warga yang bekerja di laut? Seperti tadi yang Bapak bilang ikan asin dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya bukan menggantikan. Jadi posisinya kita hanya mendorong. Jadi di daerah pesisir itu bukan hanya masyarakat yang memancing atau mereka ini, ada juga masyarakat yang nelayan yang melakukan pengolahan. Jadi yang memancing tetap kita support, yang melakukan pengolahan juga kita tetap support. Gitu. Jadi kita bukan merubah, tapi memberikan bantuan supaya mereka lebih aktif juga gitu ya. Iya. Dan baik, ini saya ke Pak Ramli lagi nih ya, Pak Ramli. Tentu saja penetapan kawasan konservasi di dua teluk ini kan dapat meningkatkan sumber daya perairan yang mana bisa berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah tersebut. Nah, seperti apa nih Pak? Jadi bentuk pemanfaatan dalam kawasan konservasi perairan itu saya ini dalam 4 kategori. Mungkin yang pertama ya adalah perikanan tangkap atau bagaimana itu masyarakat memaksimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat menjamin ketahanan pangannya. Iya, perikanan tangkap itu seperti apa nih Bapak? Perikanan tangkap itu adalah suatu kegiatan untuk mengambil ikan dengan alat menangkap ikan atau alat pancing, yang ramah lingkungan tentunya. Kalau mau mengelola atau mau mencari di daerah dalam kawasan ya tentunya harus dengan alat yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua mungkin bagaimana itu sistem pembudidayaan ikan atau pembudidayaan potensi yang bisa dikembangkan di situ. Sehingga dari budidaya itu tentunya meningkatkan kesejahteraan. Nah, terus yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana pemanfaatan pariwisata alam perairannya. Pariwisata ya? Ya. Sehingga mungkin di situ dengan adanya pariwisata masuk, maksudnya akan tentunya dengan adanya homestay mungkin menarik pengunjung untuk datang ke satu lokasi konservasi itu. Terus yang keempat adalah tadi untuk pendidikan dan penelitian mungkin. Oke, iya. Baik, kita kembali lagi menghubungi Pak Ismu. Ya, halo. Ya, halo Pak Ismu. Iya, halo Pak Ismu. Oke, suaranya belum kami dengar di sini Pak Ismu. Oke, baik, buat pendengar yang ingin berpartisipasi ya, yang pasti kami masih buka jalur melalui jalur telepon di 22523 atau via SMS atau via WA di 082196737977 ya. Dan ya ini masih dengan topik mengenal kawasan konservasi perairan daerah Taman Pesisir Teluk Berau dan juga Taman Pesisir Teluk Nusa Lasih Van de Bos. Ya, ini sangat menarik sekali topiknya. Ya tentunya kita juga perlu tahu ya Teluk Berau dan juga dari pesisir Teluk Nusa Lasih Van de Bos ini. Oke, kita masih terhubung lagi kembali dengan Pak Ismu. Halo, selamat pagi Pak Ismu. Iya, halo Pak Ismu, selamat pagi. Oke, suaranya hampir ini. Ya, suaranya masih kecil. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi Pak Ismu. Apa kabar Bapak? Iya, halo Pak Ismu. Ya, suaranya sudah kami dengar. Selamat pagi Pak Ismu, apa kabar?
Iya, ini suaranya hilang lagi. Selamat pagi. Iya, halo selamat pagi Pak Ismu. Oke, apakah suara kami terdengar di sana Pak Ismu? Iya, halo Pak Ismu. Iya, ini suaranya timbul tenggelam ya. Oke deh, dan baik, ini saya sambil menunggu lagi dari Pak Ismu. Iya, kita ke Pak Erwin dulu nih ya Bapak ya. Nah ini keberadaan kawasan perlindungan laut, nah ini juga bisa memastikan keberadaan ikan untuk jangka panjang gitu. Nah, inovasi yang dilakukan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya bisa berjalan dengan baik ini seperti apa? Ya, terima kasih. Inovasi yang dilakukan itu untuk berkelanjutan adalah bagaimana kita dari dinas, dari dalam hal ini pemerintah dinas perikanan, tetap menjaga, artinya apa yang sudah dikeluarkan SK keputusan Menteri tentang nomor 79 itu tahun 2000 tentang kawasan konservasi perairan pulau-pulau kecil. Bagaimana untuk menjaga ini kami antara dinas kabupaten, provinsi dan juga NGO dan juga LTD konservasi bagaimana bagaimana kami berkolaborasi. Kolaborasi artinya kita sama-sama mendorong perikanan ke depan atau konservasi ke depan itu yang lebih maju bagaimana. Ini memberikan motivasi bagi kami bahwa sebenarnya secara pengakuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan sudah mengeluarkan, tinggal pelaksanaannya kami kembali ke daerah. Jadi nanti ada program-program yang harus kami duduk bicara bersama. Kira-kira mau dibawa kemana ke depan ini konservasi lebih maju. Begitu. Itu nanti ada tahap berikut lagi untuk kami duduk bersama untuk bicarakan itu. Oke. Iya. Baik, kita kembali lagi menghubungi Pak Ismu. Halo, selamat pagi Pak Ismu. Iya, apa kabar Pak Ismu? Selamat pagi. Salam dari Kaimana, Bapak Ibu semua. Iya. Oke. Ya Pak Ismu, gimana cuaca di sana nih Pak Ismu? Ini cuaca cerah sekali, matahari bersinar terang, tapi kenapa tidak kayak aneh kadang-kadang juga. Iya, oke Pak Ismu masih menyangkut tentang topik yang kita bahas ya. Topiknya Pak seperti apa nih? Waktu toksinya Pak Ismu sendiri seperti apa? Iya, senang sekali saya bergabung dalam dialog ini. Sebelumnya nanti ke Pak Erwin, teman-teman pemerintah, Pak Rani, Pak Kepala DPUPT, Kepala Konservasi, terima kasih sudah diminta bergabung. Dalam hal ini kami LSM, lembaga di luar pemerintah yang bergerak di bidang konservasi, conservation internasional, kami sangat apresiasi apa yang menjadi inisiasi dari pemerintah daerah. Oleh karenanya dari awal ketika kegiatan konservasi ini digulirkan di Fokok, kami sangat mensupport hal ini. Dan pada waktu itu memang dari Bapak Kepala Dinas sendiri kami bersepakat dengan perikanan itu sangat terbuka dengan kerjasama. Nah ini memungkinkan kami dari LSM bisa membantu dalam penyiapan konservasi. Nah, kami berharap itu baik peran dalam hal pemberdayaan masyarakat, artinya adalah bisa dalam wujud peningkatan kapasitas, sosialisasi, kemudian bekerja seperti itu. Sehingga sisi kami menjadi program dari pemerintah. Oke, baik. Ya, kita tentunya dengan dukungan terhadap pengelolaan KKPD TPD Fokus seperti apa nih Bapak? Ya,
dukungan. Kami mendukung baik di tingkat tapak, artinya di tingkat kawasan, hingga di tingkat provinsi. Kita lebih memfasilitasi apa yang menjadi suara di tingkat masyarakat dan apa yang menjadi gap di tingkat provinsi atau kabupaten, sehingga kami bisa membantu bagaimana dialog ini terjadi dan olah sama itu mencapai target konservasinya dan target sosial ekonomi budayanya, ada peningkatan kesejahteraan dan kearifan lokal itu terus terjadi. Oke deh. Oke Pak Isnu, masih tetap di situ ya. Kita masih menggali lagi atau bertanya-tanya lagi dengan Pak Isnu. Ini saya ke Pak Erwin dulu. Pak Erwin, nah bisa diceritakan sedikit tentang sejarah mengapa ada kawasan konservasi di Fak-Fak ini, Bapak? Iya. Jadi sejarah adanya konservasi di Fak-Fak itu muncul dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan. Kami melihat bahwa Fak-Fak ini punya potensi yang cukup besar, artinya banyak pulau-pulau yang bagus, alam yang masih bagus, sehingga ini inisiatif pertama itu kami buat SK. Ada SK tim yang dibentuk oleh Pak Bupati itu tahun 2016. Awalnya SK tim ini yang mulai bekerja. Awalnya 2016 itu tanggal 12 Oktober. Itu awal tim ini bekerja, sehingga dari tim kabupaten ini membentuk ada deklarasi adat. Deklarasi adat ya, Bapak oleh ya. Petuanan itu kebetulan Petuanan Hati-Hati, Tuar dan Arguni. Nah, dari itu muncul lagi inisiatif usulan yang dibentuk KKPD oleh Gubernur, sehingga muncullah SK pencadangan tentang keputusan Gubernur Papua Barat nomor 523/136 tahun 2017 itu tentang luasan yang dikeluar sekitar 350 hektar. Dari SK pencadangan ini muncullah surat pengusulan dari Gubernur lagi Papua Barat itu nomor 32/578/GPB/2019. Itu tentang pengusulan dan penetapan kawasan konservasi perairan Fak-Fak. Baru Perda RZW P3, nah itu 2019, dan penamaan Kepmen, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Teluk Brau, Nusa Supan dan Bos. Itu sekitarnya di daerah Papua Barat, sehingga luasannya yaitu muncullah luasan yang tadi disampaikan oleh Pak Ramli, itu kawasannya 346.807,87 hektar dengan luas terumbu karang itu 12.590 hektar, 12.590,6 hektar. Kategorinya sehingga muncullah unit pelaksana teknis KKPD perairan Kaimana Fak-Fak dengan peraturan Gubernur Papua Barat nomor 19 tahun 2019, dan yang terakhir itu ditetapkannya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 79 Kepmen KPE 2020 tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Teluk Brau dan Teluk Nusa Supan dan Bos di Provinsi Papua Barat untuk penetapan kawasan konservasi. Mungkin itu. Oke deh, baik. Oke, baik. Pendengar dimanapun berada, tentunya kami masih temani Anda ya. Dan buat yang masih ingin berpartisipasi melalui jalur telepon, ya kami buka di 22523 atau juga melalui via WA di 082196737977. Pertanyaan dulu semua ada di sini. Ini sudah. Iya. Tarikannya sudah ada. Di belakang juga ada.
masih dalam acara dialog pagi untuk dengan topik mengenal KKPD Taman Pesisir Teluk Berau dan KKPD Taman Pesisir Teluk Nusa Lasi Van de Bos. Baik, kita ke Pak Ramli nih. Pak Ramli, tentunya bisa dijelaskan sedikit tentang profil dari KKPD TP Teluk Berau dan Teluk Nusa Lasi Van de Bos. Silakan Bapak. Baik, untuk profil ya. Jadi UPT ini dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Papua Barat nomor 19 tahun 2019 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan kawasan konservasi perairan Kaimana. Di mana di situ kantornya berkedudukan di Kaimana. Kepala UPT berkedudukan di Kaimana beserta jadi di situ ada strukturnya, ada kepala UPT, ada kepala tata usaha dan kepala seksi wilayah 1 itu berkedudukan di Kaimana. Sementara kami di seksi wilayah 2 berkedudukan di Fak-Fak. Nah, seperti apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Fak-Fak bahwa usulan awal diusulkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Fak-Fak, tentunya dengan dorongan atau inisiasi pendampingan dari konservasi internasional. Dan tentunya ada dukungan dari masyarakat adat. Seperti tadi di Taman Pesisir Nusa Lasi sampai Van den Bos, di situ ada petuanan hati-hati. Kemudian untuk di Teluk Berau ada tiga petuanan, petuanan Wertuar, petuanan Pik-Pik Sekar, dan petuanan Arguni. Sehingga dengan adanya deklarasi tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kadis tadi, diusulkanlah sehingga dicadangkan oleh Gubernur Papua Barat. Namun sebelum mereka mengusulkan tentunya harus diinventarisir potensi yang ada di dalam kawasan tersebut. Ya. Tentunya melalui tahapan yang panjang, mungkin bahasa di sini mungkin bilang molo ya. Dong lihat karang di bawah atau rusak atau belum. Kemudian dengan dasar itu, ketika memenuhi kelayakan untuk suatu penetapan kawasan konservasi perairan, ketika diusulkan oleh Gubernur, maka Menteri melakukan penetapan, tentunya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan. Kalau saya melihat untuk Fak-Fak memiliki yang saya sangat kalau mau bilang dibanggakan ya, memiliki warisan budaya berupa mungkin dari zaman nenek moyang ya, yang mungkin dunia luar juga belum banyak yang tahu. Sehingga dengan adanya promosi mungkin atau kampanye lewat RRI ini mungkin bisa tersebar luas bahwa di Fak-Fak punya warisan budaya yang bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Fak-Fak. Sehingga dapat menuju kepada kesejahteraan masyarakat sendiri. Oke deh. Baik, kita kembali ke Pak Ismu. Halo Pak Ismu. Halo, ya. Iya, masih tetap di sana ya Bapak ya? Oke deh. Oke, Bapak, mengapa CI berikan perhatian dan dukungan untuk pengelolaan sumber daya perairan di Fak-Fak, dan dukungan apa saja yang diberikan terhadap pengelolaan KKP TP di Fak-Fak sendiri? Ya, Pak. Sebenarnya kami dari LSM ini beberapa kali melakukan studi di wilayah Papua Barat, termasuk yang di Kaimana. Disampaikan oleh Bapak Heri, Bapak Kepala Dinas, bahwa dari hasil survei ini luar biasa sekali sumber daya yang ada di Fak-Fak dan
Mm-mm. Nah, karena waktu itu kami bahwa ini perlu dikelola, diatur pemanfaatannya supaya berkelanjutan. Kemudian dari pemerintah daerah inisiatif itu juga disambut, dan kami dari CI sendiri istilahnya sangat senang menyambut hal itu. Oleh karenanya beberapa program inisiatif untuk disiapkan dalam inisiatif pengelolaan kawasan ini. Nah, sebagai profit atau nirlaba, CI mencoba lebih kepada pemberdayaan masyarakat, lebih kepada sosialisasi pendidikan lingkungan hidup, dan memberikan ini ada di sekitar kita, di tengah-tengah ini biasa. Iya, betul. Dulu ini adalah daerah keramat, orang tua kami melakukan hal seperti ini. Wah, kalau begitu hal inilah yang kita perlu lanjutkan terus. Betul. Sehingga keberadaan kawasan-kawasan ini dari awal itu untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang sudah turun-temurun di tengah-tengah masyarakat sendiri. Oke. Nah, ya, misalnya dari sisi zonasi yang tadi disampaikan, kami mencoba lebih dalam, dan ternyata daerah-daerah yang keramat sekali yang orang masuknya itu harus ada prosedur tertentu secara adat. Ini kami coba menggali kemudian dan dimasukkan di dalam sistem zonasinya. Dan ini disepakati masyarakat menjadi salah satu zonanya, misalnya zona titik yang warna merah. Oke deh. Harapannya kalau masyarakat, mari kita sampaikan kepada semua yang hadir ke Fakfak dihargai dan dijaga misalnya seperti itu. Iya, oke Pak Ismu, ini harapan Bapak sendiri ini seperti apa nih tentang Taman Pesisir Teluk Berau dan juga Taman Pesisir Teluk Nasalifan Bebas ini sendiri? Iya, dari kami sederhana Pak harapannya. Harapannya adalah bahwa kawasan konservasi dalam hal ini seperti disampaikan Pak Erwin, ada unsur kegiatan perlindungan, ada unsur pelestarian, dan ada unsur pemanfaatan berkelanjutan. Yep. Untuk tujuan ekologi dan tujuan sosial ekonomi tadi itu tidak akan terwujud sehingga kami berharap keberadaan kami bisa mari kita jaga sama-sama, mari kita manfaatkan sama-sama, dan mari kita menuju ke hak-hak yang lebih diinginkan oleh masyarakat semua dengan mempunyai kawasan-kawasan. Iya, baik. Oke, kita ada satu penelpon ya yang sudah masuk melalui jalur telepon di 22523. Fandi dari Fakfak. Iya, silakan Pak Fandi. Langsung saja. Iya. Oke, kalau bisa dipersingkat saja pertanyaannya seperti apa Bapak, berhubung waktu juga, silakan. Ya betul, terima kasih. Mengenai apa kalau tadi itu ada di pesisir Fakfak dan sekitarnya ada lumbung ikan yang sangat banyak dan sangat pesat di sini. Tapi kenapa kami masyarakat di sini ikan itu sangat mahal? Pertanyaannya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Erwin menjelaskan, langsung menjawab pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaan dari Pak Fandi menyebut lumbung ikan tapi ikan mahal. Iya, betul. Jadi sementara ini kami dari Dinas Perikanan ini lagi mencoba untuk melakukan kiat-kiat, artinya kita melakukan pendekatan dengan beberapa pembeli ikan. Sebenarnya kenapa sampai ikan bisa mahal? Yep. Jadi yang harus kita lakukan sekarang itu adalah persediaan stok ikan. Beberapa langkah yang kami lakukan kemarin itu ada beberapa perusahaan kami sampaikan bahwa kalau bisa stok ikan yang ada
saya kasih contoh saja, contoh waktu penanganan COVID itu. Itu kan posisi ikan kondisi agak sedikit mahal, sehingga pada saat itu kami melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut untuk bagaimana inisiatif dari perikanan itu melakukan pembagian ikan gratis bagi 1 ton. Tapi kalau untuk yang ke depan ini, memang karena posisi sekarang ini memang alam ini lagi posisi musim ini di Fakfak ini musim kurang timur, bagus ya. musim timur. Jadi Betul. musim timur ini memang orang untuk melaut itu agak sedikit susah untuk mencari ikan. Tapi dengan langkah-langkah itu kami nanti mau mencoba untuk bagaimana untuk menjawab ini. Jadi posisinya ke depan di menghadapi musim-musim kayak begini kami harus ada stok ikan yang bisa menjawab permasalahan masyarakat yang ada. Contoh nanti kami akan coba berkoordinasi dengan pelabuhan perikanan yang ada di kebetulan PPI ini sudah diserahkan ke provinsi. Kami coba melakukan koordinasi dengan provinsi bagaimana kustor yang ada di PPI itu dipakai untuk menampung ikan. Jadi pada saat nanti musim timur ikan mahal, kita bisa ada stok ikan yang bisa menjawab. Iya. Oke, ini harapan dari Bapak sendiri menyangkut tentang topik kita ini seperti apa harapannya? Ya, harapan saya ini kan sebenarnya KKPD ini ini peluang buat kami waktu kabupaten, provinsi dan NGO dan CI. Bagaimana ke depan kita lebih eksis lagi kita untuk melihat ini ke depan konservasi supaya lebih maju. Kalau maksud saya begini, banyak potensi yang tadi disampaikan oleh banyak potensi wisata, ada wisata baik wisata bahari, ada wisata budaya, ada wisata keagamaan, banyak. Nah, jadi ke depannya kita lebih mengerucut atau lebih programnya lebih dipertajam supaya bisa mengenal ke masyarakat juga bisa menikmati dari konservasi. Oke deh. Nah ini kita ke Pak Ramli, harapannya juga seperti apa? Masih pertanyaan yang sama nih? Untuk harapannya, kalau kita lihat dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia, di mana ada salah satu pantai di dalam kawasannya ini Pantai Torans masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia. Jadi mungkin saya di sini mengajak saudara-saudara yang ada di Fakfak ataupun yang di luar di Fakfak yang dibilang orang Fakfak, mari kita dukung vote untuk mendukung sehingga Toranbes bisa masuk dalam nominasi betul. Terus untuk buat masyarakat ya, tadi kalau bilang tadi kenapa ikan mahal, ya kembali juga kepada kita, budaya kita sebagai manusia. Bagaimana kita bisa menjaga laut, jangan buang sampah di laut, ya. Artinya bagaimana kita mengedukasi generasi kita di bawah kita. Oke, iya. Oke deh, iya terima kasih Pak Ramli. Nah ini ada yang sudah masuk langsung melalui live chat di channel YouTube ya. Seperti apa koordinasi pembagian peran dan tugas dalam pengelolaan antara DKP Kabupaten dan UPTD? Ya, Pak Erwin mungkin bisa menjelaskan sedikit? Iya, dipersingkat Bapak. Ya, jadi pembagian antara, jadi sebenarnya kalau kita mau bilang pembagian bisa, karena bicara konservasi ini bicara keseluruhan, jadi tidak boleh ada sektoral. Ya, jadi kalau saya bukan pembagian, justru kita sama-sama berkoordinasi. Nah, ini tugas mungkin dari sisi perikanan kami memberikan umpama ada semacam pelatihan atau mungkin perikanan berkelanjutan. Mungkin dari sisi teman-teman di CI mungkin pelatihan atau pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Mungkin provinsi lagi. Jadi tidak bisa kita bilang dibagi, tapi bagaimana kita berkolaborasi untuk menjaga atau untuk meningkatkan konservasi ke depan. Oke deh. Iya, terima kasih buat Pak Erwin selaku Kadis KP Kabupaten Fakfak yang tentunya sudah menjelaskan ya. Dan juga terima kasih buat Pak Ramli selaku Kepala Seksi 2 Kepala UPTD Fakfak, dan juga terima kasih buat Pak Nur Ismu Hidayat SPI selaku manajer CI Koridor Fakfak dan Kaimana yang sudah meluangkan waktunya ya. Iya Pak Ismu. Oke.
Oke deh, terima kasih. Dan baik pendengar dimanapun berada yang tentunya masih tetap setia merangkai kebersamaan kita di pagi hari ini, tentunya di acara Dialog Pagi dengan topik mengenal KKPD Taman Pesisir Teluk Brau dan KKPD Taman Pesisir Teluk Nusa Lasi Van de Bos yang pasti sudah selesai temani Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.